Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Dibilang analisis hasil harga pokok produksi adalah bagaimana caranya kita menghitung harga pokok produksi pada saat awal pembentukan suatu produk. Kemudian pemasaran produknya bagaimana, nanti akan kita bahas selanjutnya. Pertama, menentukan harga jual. Terdiri dari modal. Menentukan harga jual ini terdiri dari modal yang adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan, karena modal ini sangat penting guna kelancaran kegiatan usaha. Pertama, mulai dari pembelian bahan baku. Kemudian biaya operasional, kemudian biaya gaji karyawan, kemudian biaya pendistribusian, kemudian sampai ke tangan customer. Itu harus ada. Modal ini ada modal yang tetap sama ada modal yang bergerak. Kalau modal tetap seperti contohnya gedung, mesin-mesin. Kemudian modal bergerak misalnya adalah kendaraan yang dipakai untuk operasional kegiatan dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah material atau bahan baku. Adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan yang siap untuk digunakan, yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Itu bagian dari material ataupun bahan baku pada kegiatan produksi. Selanjutnya, pembayaran tenaga kerja. Pembayaran tenaga kerja adalah untuk pembayaran dinamakan upah atau gaji. Merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan sebagainya. Pembayaran tenaga kerja ini sangat wajib karena ini sangat menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Kalau karyawan tidak dibayarkan gajinya, maka semangat bekerja pun tidak ada. Jadi, kalau kalian nanti suatu waktu punya perusahaan, bayarlah tenaga kerja kalian itu sesuai dengan waktunya dan berikan gaji yang layak. Selanjutnya, pengeluaran lain-lain adalah biaya-biaya yang terdiri dari bermacam-macam transaksi serta tidak tercantum dalam salah satu perkiraan yang terdapat dalam transaksi perusahaan. Contoh biaya lain-lain: bayar listrik, bayar air, bayar keamanan, bayar sampah. Itu dibilangnya pengeluaran lain-lain yang harus ada disiapkan oleh perusahaan selain biaya utama pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kelebihan produk adalah suatu produk kelebihannya itu seperti pengemasannya. Pengemasannya berbeda dengan produk pesaing. Misalkan contoh, kalau pesaing hanya berbentuk menggunakan botol plastik misalnya, maka kelebihan produk kita pengemasannya mungkin menggunakan botol kaca, kemudian dengan bentuk yang lucu atau bentuk yang disukai sama customernya. Kemudian kelebihannya harganya lebih murah dibandingkan produk-produk pesaing. Selanjutnya, poin yang kelima, presentasi profit. Presentasi profit adalah jumlah trade yang profit dibagi jumlah keseluruhan trade yang telah dilakukan. Misalnya seorang trader mendapatkan profit 4 kali dari 5 trade yang telah dilakukan, maka presentasi profitnya adalah 80%. Atau misalkan contoh, seorang salesman menjual produknya sebanyak 100 produk, kemudian dia menjual produknya sebanyak 80 item dari 100 produk yang telah dilakukan, maka presentasi profit yang dibuat oleh seorang salesman tersebut adalah 80%.
Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang kedua, strategi penentuan harga produk. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Harga biaya plus adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Rumusnya adalah harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba. Contohnya adalah modal kita 100.000, kemudian kita pingin untung 50% atau 50.000, maka harga jualnya kita itu adalah 150 dibagi jumlah produk yang diinginkan. Selanjutnya, harga biaya plus adalah metode penetapan harga berdasarkan biaya. Cost plus pricing method adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Rumusnya adalah harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba. Contoh soal, misalkan Anda memiliki sebuah usaha baju. Dalam memproduksi 10 baju anak, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 500.000, biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju tersebut meliputi gaji karyawan, listrik, dan lain-lain sebesar 500.000. Jadi total biaya yang Anda keluarkan sebesar 1 juta. Jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju tersebut adalah sebagai berikut. 1 juta modal Anda ditambah 30% keuntungan yang diinginkan dikali 1 juta. Maka 1 juta sama dengan harga jual 10 baju anak. Harga jual per baju adalah 1.300.000 dibagi 10 baju. Maka satu baju itu dihargai 130.000. Semoga dipahami ya. Selanjutnya, harga markup. Harga markup adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditetapkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan dari sebuah markup bisa membuat margin mengalami peningkatan. Margin sendiri merupakan tingkat keuntungan awal yang diperoleh dari barang atau jasa yang ditawarkan dalam satuan persen. Contoh rumusnya, harga jual sama dengan harga beli plus markup. Misalkan contoh, harga belinya 1 juta, harga markupnya 500.000, maka harga jualnya 1.500.000 dibagi jumlah produk yang terjual. Misalnya kalau 10, maka 1.500.000 dibagi 10, harga satuannya menjadi 150.000 rupiah. Harga break even point atau biasa disebut dengan BEP adalah tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Dengan kata lain, break even point adalah titik di mana perusahaan menghasilkan jumlah laba yang sama dengan biaya selama proses manufaktur dalam periode akuntansi. Misalkan contoh, harga pembeli harganya 100.000, kemudian level untuk masuk ke titik break even point-nya di 50.000. Maka saat posisi ada di 50.000, maka dibilangnya BEP atau dibilangnya titik balik modal. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.